Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Akbar, Stambu 083 2018 0038. Saya akan memaparkan tugas ketiga, ekonomi kelembagaan, konsep dan pemikiran ekonomi. Materinya konsep nilai barang, teori nilai, dan pelopornya. Konsep nilai barang. Nilai barang adalah kemampuan pakai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan tukar barang terhadap barang lain. Nilai suatu barang dibedakan atas dua, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Contohnya nilai pakai objektif: pakaian, kendaraan, perhiasan. 2. Nilai tukar. Nilai tukar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai tukar subjektif dan nilai tukar objektif. Contoh nilai tukar objektif yaitu emas, berlian, komputer, kursi, dan jasa lain. 3. Paradoks nilai. Nilai barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Dua nilai yang telah diuraikan di atas berbeda sudut pandangnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan pertentangan penilaian pada suatu barang yang sama, disebut paradoks nilai. Bisa jadi nilai guna suatu barang sangat tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah, atau sebaliknya. Seperti pada contohnya di atas, air memiliki nilai guna yang sangat tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah. Begitu juga dengan berlian yang memiliki nilai guna rendah, tetapi memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Teori nilai memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah sebabnya barang-barang mempunyai nilai, dan faktor-faktor mana yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai suatu barang. Teori nilai dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teori nilai objektif dan teori nilai subjektif. Teori nilai objektif dalam hal menilai, produsen mempunyai peranan penting, karena produsenlah yang menghasilkan barang serta mengetahui seluk-beluk proses produksi barang itu sampai dapat dijual di pasar. Pelopor teori nilai objektif. Yang pertama, teori nilai biaya produksi dari Adam Smith. Teori nilai biaya produksi menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Menurutnya, semakin tinggi nilai pakai suatu barang, nilai tukarnya pun juga akan semakin tinggi. Kedua, teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo. Teori nilai tenaga kerja menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperoleh
yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Ketiga, teori nilai tenaga kerja rata-rata masyarakat atau teori nilai lebih dari Karl Marx. Dalam teori nilai lebih, Karl Marx berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan harga barang yang dijual sehingga terjadi pemasaran terhadap buruh. Laba yang diterima pengusaha didapat dari selisih nilai jual dengan biaya produksi yang rendah karena pemasaran terhadap buruh disebut nilai lebih. Oleh karena itu, teori ini disebut teori nilai lebih. 4. Teori nilai produksi Gray. Berdasarkan teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya pembuatan kembali atau biaya saat barang tersebut diproduksi. Oleh karena itu, nilai barang ditentukan oleh harga bahan pada saat barang tersebut akan dibuat kembali. 5. Teori nilai pasar dari Hammer dan John Lucky. Ajaran nilai David Hammer dan John Lucky ini juga disebut market flow theory. Menurut teori ini, nilai suatu barang bergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka nilai barang akan turun. Sebaliknya, jika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka nilai barang akan naik. 2. Teori nilai subjektif. Yang pertama, hukum kosen 1. Hukum kosen 1 ini mengemukakan tentang gejala tambahan kepuasan yang tidak profesional yang dikenal dengan the law of missing marginal utility. Dalam bahasa Indonesianya, hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Hukum kosen 1 berbunyi sebagai berikut. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal, tambahan kepuasan yang diperoleh jika dikonsumsi ditambah dengan suatu unit, pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan jika konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Kedua, hukum kosen 2. Uraian di atas mengemukakan perilaku konsumen terhadap suatu macam barang saja. Pada kenyataannya, konsumen membutuhkan beraneka macam barang. Masalahnya adalah berapa pengorbanan yang harus dilakukan agar bermacam-macam kebutuhannya dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya dan tercapai kepuasan maksimal. Hukum kosen 2 yaitu sebagai berikut. Manusia akan berusaha memuaskan yang beraneka ragam sampai mencapai tingkat intensitas yang sama. Artinya, manusia akan membagi-bagi pengeluaran uangnya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang.
ketiga, teori nilai subjektif Karl Menger. Menurut Menger, nilai ditentukan oleh faktor subjektif dibandingkan faktor objektif. Nilai berasal dari kepuasan manusia karena kebutuhan manusia lebih banyak daripada barang atau jasa yang tersedia. Maka untuk memuaskan kebutuhannya, manusia akan memilih secara rasional di antara barang atau jasa alternatif yang tersedia. Pelopor teori nilai objektif yang cocok untuk di Indonesia di masa sekarang, yaitu menurut Adam Smith, jika biaya produksi suatu barang yang dikeluarkan oleh produsen 500.000, maka nilai barang tersebut sebesar 500 pula. Saya rasa ini sangat tidak sesuai dengan keadaan sekarang, karena pada kenyataan sekarang melebihi dari nilai produsen. Bisa kita ambil contohnya, bawang merah, harga yang dikeluarkan oleh produsen anggap saja 1 kilo seharga 20.000. Kenyataannya sekarang harga tidak sesuai dengan harga produsen. Bahkan harganya di atas produsen, biasanya 30.000 kilogram, ya 30.000 per kilogram ke atas. Menurut David Ricardo, yang dimaksud tenaga kerja adalah meliputi tenaga kerja manusia, mesin, dan peralatan lain yang digunakan. Teori ini sangat cocok dengan keadaan sekarang. Di masa sekarang, kita bisa melihat pelaku usaha. Bisa kita melihat di kafe-kafe. Karena kenapa saya melihat di kafe-kafe? Mahasiswa sekarang mengerjakan tugasnya di kafe untuk mendapatkan tempat kenyamanan seperti tersedianya wifi dan minuman. Contohnya, harga kopi di kafe sangat dengan keadaannya. Anggap saja harga kopi seperti 20.000. Kenapa bisa 20.000? Ada pegawai yang harus mereka bayar, dan ada mesin mereka beli, dan peralatan lainnya. Yaitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.